Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, saya Nur Afni Oktavia dari kelas 1A dengan NIM 2506211020. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang siklus akuntansi, yang mana kita sudah sering sekali mendengar tentang akuntansi tersebut, apalagi dari SMK dulu. Jadi, hari ini kita akan mengulik kembali atau membahas kembali mengenai akuntansi itu. Jadi, teman-teman, mari kita mulai videonya. Baiklah teman-teman, jadi di sini sebelumnya saya sudah buat PowerPoint tentang siklus akuntansi, yang mana hanya beberapa yang saya masukkan dalam PowerPoint ini sekedar teori aja. Jadi kita akan bahas terlebih dahulu, atau kita boleh lihat dulu nih, di dalam siklus akuntansi itu terdiri dari apa aja sih? Di dalam siklus akuntansi jasa terdiri dari beberapa bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada jurnal umum, yang kedua ada buku besar, yang ketiga ada neraca saldo, keempat ada jurnal penyesuaian, kelima ada kertas kerja, dan keenam laporan keuangan, ketujuh jurnal penutup, dan yang terakhir ada jurnal pembalik. Jadi karena sesuai dengan bagian masing-masing, dan saya mendapatkan bagian untuk membahas neraca saldo. Tapi sebelum kita masuk ke neraca saldo, kita terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana pembuatan dari jurnal umum, buku besar, baru kita masuk ke neraca saldo. Jadi di video kali ini kita akan bahas satu persatu dengan jelas. Jadi teman-teman sekalian, hal pertama yang akan kita bahas ialah jurnal umum. Jadi apa sih itu jurnal umum? Di sini kita akan bahas dulu tentang pengertian dari jurnal umum tersebut. Next slide. Oke. Jadi jurnal umum itu adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi atau semua jenis bukti keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Kemudian di jurnal umum ini ada namanya akun, ya kan? Akun-akun dari jurnal umum, atau kita sebut akun perjasanya, yang mana di sini ada harta atau aktiva atau aset. Yang pertama, apa aja sih yang meliputi harta, aktiva, atau aset ini? Yang pertama ada kas, kedua ada piutang usaha, ketiga ada perlengkapan, keempat ada sewa dibayar di muka, kelima ada tanah, keenam ada peralatan, ketujuh akun penyusutan peralatan, kedelapan kendaraan, 9 akun penyusutan kendaraan, 10 mesin, 11 akun penyusutan mesin, 12 hak paten, 13 hak cipta, 14 hak merek, dan yang terakhir, dan masih banyak lagi lainnya. Ya, itu baru sebagian dari harta atau aktiva. Sekarang kita pindah ke hutang atau kewajiban, yang mana di dalam hutang atau kewajiban ini meliputi yang pertama ada hutang usaha, yang kedua ada pendapatan diterima di muka, ketiga ada hutang gaji, keempat ada hutang bunga, kelima hutang pajak, dan yang terakhir ada hutang bank. Setelah itu ada peletakannya, ya kan? Ada jenis akun, ada peletakannya di debit atau kredit nih. Jadi di sini saya udah buat peletakan dari akun ini masing-masing, yang mana kalau jenis akunnya harta atau aktiva, kalau dia bertambah dia masuk ke debit, kalau dia berkurang dia masuk ke kredit. Kemudian yang kedua ada hutang atau kewajiban. Jika dia bertambah dia masuk ke kredit, jika dia berkurang masuk ke debit. Modal, jika dia bertambah masuk ke kredit, jika dia berkurang masuk ke debit.
Ada pula pendapatan. Jika dia bertambah, masuk ke kredit. Jika dia berkurang, masuk ke debit. Ada beban. Jika dia bertambah, masuk ke debit. Jika dia berkurang, masuk ke kredit. Dan yang terakhir ada prive. Jika dia bertambah, masuk ke debit. Jika dia berkurang, masuk ke kredit. Jadi teman-teman, untuk membuat jurnal umum tadi, kita harus menghafal peletakan ini dulu. Kalau ini nggak tahu, nanti takutnya pada saat mengerjakan jurnal umum bingung mau letakin di mana, mau tulis di mana, karena nggak tahu, karena ya nggak hafal tadi. Makanya ini harus dihafal dan dipahami ya teman-teman. Baiklah, jadi saya rasa untuk teori dari jurnal umum kita cukupkan sampai di sini dulu. Sekarang kita lanjutkan ke pengerjaan soalnya langsung ya. Jadi kita akan buat jurnal umum dari soal yang sudah saya buat juga. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pengerjaan soalnya langsung ya. Jadi kita akan buat jurnal umum dari soal yang sudah saya buat juga. Oke. Di sini kita membahas dari transaksi selama bulan September 2022 untuk salon dari Nyonya Cantika. Jadi teman-teman, saya akan bacakan dulu soalnya, atau nanti saya bisa tampilkan aja ya soalnya di layar juga sekalian. Jadi bisa dicek dan langsung bisa ngelihat sesuai nggak nih sama jawabannya. Oke? Di tanggal 1 September 2022 itu, Nyonya Cantika membuka usaha salon dan diberi nama Salon Nyonya Cantika. Hal yang harus diketahui terlebih dahulu, uang tunai yang dimiliki oleh Nyonya Cantika sebesar 5.000.000 rupiah. Kemudian ada pula piutang biasanya sebesar 300.000 rupiah. Dan kemudian juga ada perlengkapan salon nih sebesar 7 juta rupiah. Dan yang terakhir ada peralatan salon sebesar 10 juta rupiah. Bagaimana membuatnya ke dalam jurnal umum? Jadi di sini kita buat dulu tanggalnya, tanggal transaksi atau tanggal penulisannya tadi ialah di 1 September 2022. Kas atau disebut dengan uang tunai tadi kita tulis di dalam nama akun. Kas. Berapa uangnya? 5 juta. Kita tulis di debit. Nah, kas itu masuk ke dalam harta. Kita ingat-ingat tadi di dalam jenis akun, harta kalau bertambah masuk ke debit. Ya. Maka dari itu di sini kas ditulis 5 juta rupiah ke debit. Kreditnya kosong nih karena belum ada pengeluaran. Kemudian ada piutang jasa. Sama halnya, piutang adalah ketika kita meminjamkan uang kepada orang lain. Itu disebut dengan piutang. Berbeda halnya ketika itu hutang. Berarti kita yang menggunakan uang dari orang lain atau meminjam uang dari orang lain. Jadi piutang jasanya sebesar 300.000 ditulis di debit. Perlengkapan salon 7 juta rupiah ditulis juga di debit. Peralatan salon juga sama 10 juta rupiah masuk ke debit. Kemudian dari semua yang sudah kita tulis di dalam jurnal umum pertama ini, kita jumlahkan 5 juta ditambah 300.000 ditambah 7 juta dan ditambah 10 juta. Totalnya menjadi 22.300.000 rupiah. Jadi modal usaha dari Nyonya Cantika tadi untuk memulai salonnya adalah sebesar 22.300.000 rupiah. Oke. Jadi di tanggal 2 September 2022 tersebut mengatakan bahwa dibayar sewa gedung untuk salon sebesar
Rp1.200.000 untuk masa sewa 1 tahun. Jadi penulisannya di sini ditulis di bagian nama akun atau keterangan ya. Biasanya nih keterangan aja deh, ganti biar nggak apa-apa, kalau mau nama aku juga nggak apa-apa. Tapi di sini kita pakai keterangan aja ya. Jadi di keterangan ditulis sewa dibayar di muka 1.200.000 dimasuk ke debit karena kembali ke akun tadi ya. Kemudian kosong kita masuk nih, sewa dibayar di muka pada kas. Kasnya ditulis di bagian kredit. Jadi gitu peletakannya. Pertama kita tulis di debit dulu, kemudian kasnya masuk di kredit. Oke. Next, di tanggal 4 September 2022 ada pembelian peralatan salon sebesar Rp3.000.000 secara kredit. Oke. Secara kredit. Peletakannya tetap sama, keterangannya ditulis membeli atau peralatan salon aja cukup, tapi peralatan salon pada utang usaha. Kenapa? Karena sesuai dengan soalnya tadi, kalau membeli peralatan salon itu secara kredit, bukan secara tunai. Jadi di sini ditulis peralatan salon pada utang usaha. Tetap ditulis di debitnya Rp3.000.000 dan utang usahanya masuk ke dalam kredit Rp3.000.000. Oke. Lanjut, di tanggal 6 September 2022 ada pengeluaran nih, dikeluarkan uang tunai sebesar Rp50.000 untuk membayar beban iklan koran. Nih, jadi penulisannya adalah beban iklan pada kas. Tetap sama, masuk ke debit dan kasnya di kredit. Karena kita ulang-ulang aja dan lihat aja bagian nama-nama akun tadi. Nih, jenis-jenis akun tadi bertambah kemana, berkurang kemana. Oke? Jadi gitu. Lanjut, di tanggal 10 September 2022 ada pengeluaran juga. Jadi soalnya begini, dikeluarkan uang per kas sebesar Rp500.000 untuk membayar angsuran hutang kepada toko Sinar. Jadi di sini ditulis keterangannya hutang usaha pada kas. Hutang usaha tadi karena membayar angsuran hutang, berarti dia udah menghutang dulu kan. Berarti Nyonya Cantika ini udah menghutang, hutang sama pihak toko Sinar untuk nggak tahu ya untuk apa, pokoknya dia meminjam uang sama toko Sinar. Jadi itu masuk adalah hutang usaha. Penulisannya adalah hutang usaha pada kas. Oke. Sebesar Rp500.000. Lanjut, di tanggal 15 September 2022 ada dibayar upah karyawan sebesar Rp150.000. Penulisannya beban gaji. Kenapa beban gaji? Karena iya benar, membayar upah karyawan. Di dalam penulisan akunnya masuk ke dalam beban gaji atau beban itu ya, gaji ya. Jadi beban gaji pada kas sebesar Rp150.000. Tetap sama, tulis di debitnya dulu, baru kasnya ada di kredit. Oke. Next, di tanggal 16 September nih 2022 diterima pendapatan setengah bulan pertama sebesar Rp4.000.000. Jadi yang pertama kita tulis adalah kas dulu, baru penerimaan pendapatan jasa. Kenapa begitu? Kenapa enggak pendapatan dulu baru kas? Karena kita harus tahu dulu nih, kas kita tuh ada berapa dan kita menerima berapa. Maka dari itu kas pada pendapatan jasa, dan penulisannya sama, di debit dulu baru ke kredit. Oke.
Kemudian di tanggal 27 September 2022 ada dibayar rekening telepon dan listrik bulan ini sebesar Rp150.000. Jadi penulisannya sama, tulis dulu beban rekening telepon dan listrik pada kas. Oke. Kita tulis 150 di debit dan kasnya di kredit. Jadi gitu-gitu aja guys, gitu-gitu aja teman-teman. Debit dulu baru kredit, debit dulu baru kredit. Dan jangan lupa kalau memang nanti kasnya masuk atau ya itu ke kanan ya, jangan sejajar, itu sebagai pembedanya. Kemudian di tanggal 31 September 2022 ada dibayar upah karyawan lagi nih sebesar 150.000. Tetap sama kayak di tanggal 15 September tadi. Jadinya beban gaji pada kas. Oke. 150 di debit dan di kredit. Kemudian ada lagi di tanggal 31 September pelayanan salon yang pembayarannya tidak diterima langsung berjumlah 1.450.000. Nah, ini adalah piutang jasa yang mana pihak konsumen ya, kita bilang customer deh. Customer itu datang ke salon kita untuk ya untuk apa kayak gitu ya, ke salon untuk potong rambut atau lain hal sebagainya. Tapi dia nggak bayar secara langsung, dia akan bayar nanti. Makanya di sini kita tulis piutang jasa karena customer tersebut ada hutang kan, ada uang yang belum dibayarnya. Makanya di sini tulis piutang jasa sebesar 1.450 di debit dan pendapatan jasanya di kredit. Oke. Yang terakhir ada tetap sama di 31 September 2022 pengambilan prive oleh pemilik sebesar 200.000. Jadi oleh Nyonya Cantika mengambil 200.000. Tetap dicatat ya. Maka prive pada kas. Privenya 200, kasnya 200. Privenya di debit, kreditnya di kasnya di kredit. Jadi teman-teman, itu jurnal umum ya, semoga bisa paham ya. Terakhir setelah semuanya ini ada pentotalan yang mana kita mau lihat nih dari jurnal yang kita buat tadi, balance gak antara debit dan kreditnya. Makanya ini semua ditotalin atau dijumlahkan dari atas ini sampai ke bawah, sampai terakhir di kas ini. Dijumlahin, debitnya dapat berapa, kreditnya dapat berapa. Di sini saya udah menjumlahkan, dapat Rp33.150.000 balance nih sama kreditnya. Jadi jurnal umumnya berhasil atau tuntas. Oke teman-teman, saya harap pembelajaran ini kita sama-sama paham ya, dari jurnal umum dulu. Oke teman-teman, jurnal umumnya udah selesai. Kalau mau dicek lagi, mau dicek juga nggak apa-apa, nanti aku tampilin lagi pas di terakhir ya. Jadi bisa kita lihat kembali sesuai sama soal dan jawabannya. Setelah jurnal umum, ada yang namanya buku besar. Oke, apa sih itu buku besar? Kita masuk ke slide PPT dulu. Buku besar ialah suatu catatan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Jadi, setelah tadi kita buat jurnal umumnya, sekarang kita posting nih ke buku besar. Soalnya tetap sama, membahas salon Nyonya Cantika, tapi kita masuk ke posting. Ini aku udah buat juga, saya udah buat. Ada banyak sekali akun-akun. Kenapa nggak sama kayak jurnal umum, jadi satu tabel? Ya, karena
Karena di dalam buku besar ini itu dibuat secara terpisah, jadi sesuai dengan bagian-bagian masing-masing. Ada akun kas, akun piutang jasa, akun beban iklan, dan lain hal sebagainya. Kita bahas satu persatu, oke? Di dalam yang pertama kita buat dulu akun kas. Di dalam akun kas ini, semua transaksi yang ada bagian kasnya kita tulis di dalam sini. Nih, itulah kenapa di sini semuanya tulisannya kas. Memang yang awal ini modal dan saldo dari muka. Tapi ini termasuk dari kas loh. Kas juga lebih, maksudnya gini, biar lebih enak, lebih mudah aja dipahamin gitu. Tanggal 1 September 2022, soalnya nanti aku tampilin ya, modal Nyonya Cantika sebesar 5 juta ribu rupiah ditulis di keterangan masuk ke akun debitnya. Ini masih awal ya, kreditnya kosong, kemudian tulis kembali di dalam saldo bagian debitnya, tetap sama. Oke. Kemudian yang kedua, tanggal 2 September 2022 ada sewa dibayar di muka sebesar 1.200.000 rupiah. Di sini sewa dibayar di muka ditulis di dalam kredit karena dia sebagai pengeluaran. Oke. Terus untuk mengisi saldonya, di sini kenapa dari mana 3.800? Dari 5 juta ini, ya 5 juta ini kita kurangkan atau selisih ya, dikurangin, masuk ke dalam pengurangan. 5 juta dikurangin 1.200.000 rupiah sama dengan 3.800.000. Ditulisnya di mana? Di debit tetap ya. Kenapa nggak di kredit? Karena nominal yang besar di sini ya di debit, jadi tulisannya tetap di saldo debit. Oke? Walaupun di akun kasnya ditulisnya di kredit. Oke? Next, di tanggal 6 September 2022 ada juga kas tuh sebesar 50.000. Itu ngapain tuh? Kita soalnya tanggal 6 dikeluarkan uang tunai sebesar 50.000 untuk membayar beban iklan. Jadi beban iklan pada kas. 50.000 ditulis di kredit karena dia sebagai pengeluaran. Oke, penulisan saldonya sama kayak tadi, selisih ya. Kalau dia di kredit, kalau dia di debit dan masuk ke kredit, dia menjadi pengurangan atau selisih tuh. Tapi kalau dia debit masuk ke saldo debit, itu baru nanti akan ada penjumlahan. Oke. Karena dia kredit, maka di sini selisih. Jadi kita kurangin 3.800.000 dari saldo debit, kita kurangkan dengan 50.000, jadi 3.750.000. Tulisnya tetap di debit karena nominal yang besar di sini dimulai dari debit. Oke. Lanjut tanggal 10 ada juga kas sebesar 500.000. Sama halnya kita kurangin juga 3.750 dikurangi 500.000 jadi 3.250. Lanjut lagi tanggal 15 ada ini, kalau nggak salah soalnya beban gaji ya, gaji karyawan ya. Jadi pengurangan 3.250 dikurangi dengan 150 jadi 3.100.000 ya. Di tanggal 16 nih berbeda. Kenapa dia nggak masuk ke kredit tapi masuk ke debit? Mari kita lihat soalnya. Di tanggal 16 itu Nyonya Cantika menerima pendapatan setengah bulan pertama. Jadi dia dapat gaji ya, nggak gaji sih, kayak hasil usaha dari salon dia itu udah dapet nih sebesar 4 juta ya kan. Makanya masuk di debit bukan di kredit karena dia menerima uang ya, bukan mengeluarkan uang. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau dia akun kasnya ke debit dan saldonya juga ke debit, maka akan terjadi penjumlahan. 3.100.000 dijumlahkan dengan 4 juta, hasilnya menjadi 7.100.000 rupiah.
tanggal 27 ada lagi nih pengeluaran lagi. Ini beban gaji juga kayaknya sama. Karena dia dikredit maka dikurangkan. 7.100.000 dikurangkan 150 jadi 6.950.000. Selanjutnya 31 juga, tanggal 31 ada kas juga sebesar 150 sama dikeluarkan juga dikeluarkan dan menjadi pengurangan 6.950 dikurangkan dengan 150 6.800.000. Dan terakhir 31 September 2022 pengeluaran juga sebesar 200.000. Ini pengambilan privat tadi ya, dikurangkan jadi 6.800.000 dikurangkan 200.000 rupiah jadi 6.600.000. Jadi hasil akhir dari akun kas ialah 6.600.000 rupiah. Selesai di akun kas. Begitu juga di akun-akun lainnya sama. Setiap bagian masing-masing masuk ke akun masing-masing juga. Jadi lebih rapi dan lebih terstruktur. Dan memang itu sudah dari bagian bagaimana penulisan buku besar. Oke, kita lanjut ke akun selanjutnya. Ada akun piutang jasa. Di sini tanggal 1 September 2022 ada piutang jasa sebesar 300.000 rupiah masuk ke akun debit dan saldonya tetap masuk ke saldo debit. Oke. Kemudian di tanggal 31-nya juga ada pendapatan salon. Itu kalau nggak salah soalnya oh yang tadi ya, iya tuh ada tuh. Kita tahu kabar ya, piutang jasa pada pendapatan jasa sebesar 1.450.000 rupiah. Nih karena dia debit ketemu debit maka dijumlahkan 300 ditambah 1.450 jadilah 1.750.000. Jadi itu akun piutang jasa. Next ada akun perlengkapan. Di sini cuma ada satu di tanggal 1 September. Ialah membeli perlengkapan salon kan sebesar 7 juta masuk ke debit dan saldonya tetap di debit. Di sini nggak ada penjumlahan atau pengurangan karena di akun perlengkapan cuma satu, jadi nggak dijumlahin ya atau dikurangkan. Lanjut ada akun peralatan. Tanggal 1 ada peralatan salonnya sebesar 10 juta ada di debit masuk ke saldonya 10 juta juga ada di debit. Kemudian tanggal 4 Septembernya ada pembelian peralatan sebesar 3 juta rupiah dan masuk juga ke saldo debit penjumlahan. Debit ketemu debit jadinya penjumlahan 10 juta ditambah 3 juta jadi 13 juta. Oke. Next ada akun sewa dibayar di muka. Tanggal 2 tuh sewa gedung sebesar 1.200.000 di debit dan saldonya juga di debit. Nggak ada penjumlahan dan nggak ada pengurangan. Next akun ada di akun beban iklan pada tanggal 6 September 2022. Ada beban iklan koran sebesar 50.000 rupiah di debit dan saldonya juga di debit. Oke. Lanjut ada akun beban gaji tanggal 15 ya tadi di soalnya, dan tanggal 31 juga ada membayar upah karyawan ya, dan gajinya 150 dan 150 debit ketemu debit sama dengan penjumlahan ya, 150 ditambah 150 jadi 300.000 rupiah. Lanjut ada akun beban telepon dan listrik pada tanggal 27 September 2022 ialah beban nih, aku tambahin telepon dan listrik. Oke, biar lebih enak dilihat sebesar 150 di debit dan saldonya juga masuk di debit. Lanjut ada akun utang usaha atau hutang usaha ya. Tanggal 4 ada pembelian peralatan nih. Pembelian peralatan tadi apa sih soalnya?
Pembelian peralatan salon, oh ini pembelian peralatan salon secara kredit ya, jadi masuk ke dalam hutang usaha. Pembelian peralatan masuk, nah kan karena dia secara kredit, maka dari itu penulisannya juga ada di kredit sebesar 3 juta ya kan, karena dia secara kredit. Oke. Kemudian tanggal 10 ada kas nih. Apa sih tanggal 10? Coba kita lihat sama-sama. Ya, sama. Pada tanggal 10 tadi membayar angsuran hutang kepada toko Sinar sebesar Rp500.000. Tapi tulisan di debit, ya, bukan di kredit. Karena membayar, ya, membayar bukan meminjam lagi. Oke. Maka dari itu 3 juta dikurang dengan 500.000 sama dengan 2.500.000 rupiah. Kemudian ada akun modal nih, ada 1 di tanggal 1 September 2022, modal usaha namanya Cantika sebesar Rp22.300.000. Yang mana sih modal usaha? Yang ini loh teman-teman, nih ya kan, ini semua dijumlahkan ya, ini modal usaha jadinya Cantika. Oke. Makanya di sini ditulis akun modal ya. Next ada akun pendapatan jasa di tanggal 16 September 2022, ada kas nih dan juga ada kas juga. Di sini kita buat kas aja deh biar lebih enak ya. Kalau kemarin aku buatnya pakai posting, jadi semuanya akun ini posting semua, tapi sama aja kok biar lebih memudahkan. Tanggal 16 ada soal apa tuh? Diterima pendapatan sebesar 4 juta dalam bulan pertama. Nih, akun pendapatan jasa. Oh, wajar ya, pantas masuk ke di sini kas karena uang yang kita dapat masuk ke kas kita kan. Makanya di sini tulis di kas aja. Sebesar 4 juta letakkan di kredit. Dan tanggal 31 apa tuh? Oh, yang tadi ya. Yang ada piutang ya. Ya, terus di situ. Kalau di sini saldonya ke kredit, maka saldonya juga bakal ke kredit. Ya enggak? Ini enggak teman-teman? Pendapatan jasa ya. Bentar ya. Iya, betul. Peletakannya begini, oke? Kemudian 4 juta ditambah 1.450 malah 5.450 masuk ke kredit, bukan di debit ya, karena akun pendapatan jasa ya. Dan yang terakhir ada akun prive. Nih ada tadi di soal terakhir ya, kalau Nyonya Cantika itu mengambil prive sebesar 200.000, masuknya di debit dan saldonya juga di debit. Nggak ada apa-apa, jadi nggak ada penjumlahan dan nggak ada pengurangan. Oke teman-teman, jadi kalau tadi kita udah ngebahas nih jurnal umum, buku besar, dan sekarang kita akan membahas bagian yang memang on point dari tugas saya ya, yang mana adalah neraca saldo. Oke. Jurnal umum sudah tuntas nih, buku besar udah tuntas juga. Sekarang kita beralih ke neraca saldo. Neraca saldo itu apa sih? Jadi teman-teman, neraca saldo itu adalah suatu lembar kerja pembukuan yang di dalamnya saldo-saldo seluruh buku besar yang disusun menjadi jumlah kolom rekening debit dan kredit yang sama besarnya. Sebenarnya untuk neraca saldo ini dia ngerekap dari semua data-data yang udah kita buat di jurnal umum dan buku besar. Jadi pada saat ke neraca saldo, kita tinggal menuliskan kembali akun-akun yang memang udah
udah ada di dalam buku besar tadi. Kita tinggal nyalin berapa nominalnya, berapa saldonya, apa nama akunnya, berapa nomor akunnya, gitu-gitu. Oke, langsung aja. Sini neraca saldo. Yang paling pertama ada kas dengan nomor akun, atau biasanya kalau dulu itu RFF ya kalau nggak salah. Di sini Afni tulis nomor akun aja deh biar lebih enak ya. Jadi akun kas dengan nomor akun 111 kas. Kenapa di sini tiba-tiba langsung 6.600.000 sih? Karena gini teman-teman. Kita kembali lihat di buku besar ya. Buka buku besarnya dan lihat di bagian akun kas. Nih, berapa sih saldo terakhirnya? 6.600.000. Itulah yang kita tulis kembali di bagian akun kasnya. Masuk ke debit 6.600.000 gitu. Lanjut, nama akunnya piutang jasa. Nomor akunnya 112. Kenapa sih di sini langsung 1.750.000? Karena kita kembali lagi lihat tuh, apa tadi piutang jasa ya? Nih, ini dari data buku besar, hasil akhirnya 1.750.000. Jadi kita tinggal salin aja ke neraca saldo di bagian nama akun piutang jasa dengan jumlah 1.750.000. Oke. Jadi neraca saldo itu enggak ini ya, enggak ngebuat apa-apa lagi, tinggal ngeliat aja nih dari jurnal umum dan buku besar sih lebih tepatnya akun-akunnya. Maka dari itu teman-teman, dari awal kita harus pastiin jurnal umum dan buku besar kita itu udah benar atau belum. Karena kalau dari awal udah salah, nanti ke selanjutnya itu nggak akan ketemu, nggak akan balance juga. Maka dari itu dari awal kita harus pastiin dulu itu sudah benar atau belum. Jadi kita lebih enak tuh untuk masukin ke neraca saldo dan bagian-bagian lainnya ya. Oke. Next, yang ketiga ada nama akunnya perlengkapan 7 juta. Kita cek lagi perlengkapan ya, sama. Oke. Perawatan di 13 juta. Kita cek di buku besar. Ini ya, perawatan 10 juta ditambah 3 juta jadi 13 juta, sama ya. Next ada sewa dibayar di muka 1.200.000. Kita lihat akunnya dulu mana ya. Ya, bagian sewa gedung, sama ya. Ini kenapa udah di kredit kok nggak di debit ditulisnya? Kita lihat dulu akunnya hutang usaha. Kalau hutang usaha dia berarti kita mengeluarkan uang ya untuk membayar hutang tersebut. Maka dari itu masuknya ke kredit. Kita lihat lagi hutang usaha mana ya, hutang usaha nih sebesar 2.500.000 rupiah. Sama nggak? Sama kan? Cuman penulisannya di kredit, nggak di debit. Dengan nomor akun 211. Next ada beban iklan dengan nomor akun 514, 50.000 di debit. Next ada beban gaji 511, 300.000 di debit. Kemudian ada beban telepon dan listrik 516 di debit 150.000. Kemudian ada pendapatan jasa. Kenapa pendapatan jasa ditulisnya di kredit? Kenapa nggak di debit? Karena kalau kita mau lihat lagi pendapatan jasa mana ya? Di sini juga penulisan akun pendapatan jasanya di kredit dan masuk ke saldo kreditnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita menerima uang dari hasil salam kita tadi. Tapi
di debit. Jadi bukan berarti setiap pengeluaran itu masuk ke kredit dan setiap pendapatan itu masuk di debit, enggak begitu. Kalau mau dilihat juga, lihat di bagian jenis akunnya tadi, masuk ke debit atau ke kredit, bertambah ke debit atau berkurang ke kredit ya. Next, kita sudah di bagian pendapatan jasa tadi udah ya. Sekarang modal yang cantikan nih, 22.300.000 rupiah. Dari mana? Dari ini akun modal nih ya kan. Kalau dari jurnal umumnya yang mana? Jurnal umumnya yang ini, penjumlahan dari semua. Oke, inilah hasil. Nah, dan ditulis kembali ke neraca saldo. Dan yang terakhir ada prefer 200 di debit ya. Dan kita totalkan semuanya. Jika kita totalkan dari debit, semua yang ada debit di sini menjadi 30.250.000 rupiah. Bagaimana dengan yang kredit? Jika memang debit dan kreditnya hasilnya sama ketika dijumlahkan, berarti kita berhasil menyelesaikan neraca saldo. Yang artinya antara debit dan kredit kita itu seimbang atau balance. Dan di sini balance ya teman-teman. Kalau mau dicek ulang nggak apa-apa kok. Kalau mau dijumlahkan ulang nggak apa-apa. Ini balance kan? Berarti tandanya kita udah berhasil nih. Dari jurnal umum, buku besar, dan terakhir neraca saldo sama hasilnya dan balance. Jadi gitu teman-teman. Oke. Jadi selesai sudah video pembahasan kita mengenai siklus akuntansi, yang mana dari awal tadi kita bahas jurnal umum, buku besar, sampai neraca saldo. Sebenarnya masih banyak lagi siklus-siklus akuntansi yang ada berapa tadi? Ada 8 kan? Tapi di sini saya hanya membahas 3 bagian saja, yang mana hanya jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Tentunya teman-teman, dari pembahasan yang telah saya sampaikan selama berapa jam ya? Lama ya, panjang ya. Semoga dengan pembahasan dan penyampaian dalam video ini kita sama-sama bisa memahami dan mengerti pembelajaran dari akuntansi ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan juga bisa menjadi ilmu untuk teman-teman sekalian yang kalau tadinya belum bisa mengerti akuntansi, dan semoga setelah nonton video ini bisa paham secara ya meskipun pelan tapi seenggaknya bisa paham. Kemudian tentunya nggak mungkin sempurna, tentunya ada kekurangan dari video ini dan penyampaian saya mungkin. Maka dari itu teman-teman, kita di sini sama-sama belajar. Kalau memang ada yang salah dari apa yang telah saya sampaikan dan apa yang telah saya bahas dalam video ini, saya ucapkan maaf ya, karena di sini saya juga masih berusaha untuk mempelajari dan bisa memahami akuntansi. Jadi teman-teman, sebelum video ini di akhir, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua kalau udah nonton video ini dan kita sama-sama belajar ya. Saya Rafni Oktavia izin pamit dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.